Puji Tuhan. Shalom. Bersukacita malam hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah malam kita. Setelah kita menikmati persekutuan-persekutuan kita dalam minggu yang lalu, baik ibadah memperingati kematian Yesus Kristus, ibadah kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu, kita telah menjalani semua ibadah-ibadah kita dengan sukacita. Dan malam hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk bisa beribadah. Ya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sebagai dasar renungan kita untuk menyempurnakan ibadah kita dengan tema memahami kasih dan kesabaran Tuhan. Saya tertarik untuk menyampaikan firman Tuhan ini karena saya melihat dalam keadaan dan kondisi apapun, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisan dalam hidup kita, amin. Tidak pernah habis-habisnya, walaupun kita mengalami keadaan sulit, kondisi terpuruk, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah habis-habisan dalam kehidupan kita. Dan saya boleh melihat dari seluruh kesaksian-kesaksian umat Tuhan, jemaat, juga tadi kesaksian Ibu Gembala di depan ini, bahwa apapun itu yang terjadi, tapi kasih Tuhan tetap ada. Haleluya. Kasih Tuhan tetap ada, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Saya tertarik malam hari ini menyampaikan tema ini, memahami kasih dan kesabaran Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita baca dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian firman Tuhan ini. Saya tunggu semuanya buka firman Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu, katakan amin. Oke. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya pasal 1, Bapak Ibu pasal 2, seterusnya sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dari istana kesetiaan dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku memukul kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan merusakkan para pemimpin mereka, dan akan memakan mereka di benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku biarkan engkau, hai Efraim, biarkan engkau, hai Israel. Masakan aku biarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mau seperti singa, sungguh ia akan mau, maka anak-anak daratan akan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita baru saja membacakan firman Tuhan Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Jadi konteks firman Tuhan ini adalah ketika Allah itu begitu
sayang, begitu cinta kepada umat kesayangannya, yaitu orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel ini tetap tidak menghargai, tidak tahu berterima kasih akan kebaikan Allah. Kalau kita lihat ilustrasi yang saya buat ini, coba perhatikan ke depan. Ini gambar apa? Cincin. Nah, cincin ini, perhatikan Bapak Ibu, cincin ini dia itu tidak berujung, ya, tidak ada ujungnya. Jadi cincin ini menggambarkan kasih Allah. Haleluya. Cincin ini menggambarkan kasih Allah, tak berujung. Jadi kasih Allah kepada orang-orang Israel, yang tadi kita baca itu, orang-orang Israel ini, mereka walaupun begitu Allah itu kasih kepada mereka, cinta kepada mereka, tapi mereka tetap membelakangi Allah. Namun Allah itu memiliki kasih seperti cincin ini, tidak berujung. Walaupun dia dibelakangi, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Kasih Allah tidak berujung. Kasih Allah tidak terbatas bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sendiri begitu bangga memiliki Allah kita. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ketika kita membelakangi dia, dia tetap mengasihi kita. Ini seperti orang-orang Israel ini. Ya. Kalau kita baca tadi Hosea 11 ayat 2a dikatakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Coba. Makin Allah panggil orang-orang Israel ini, justru mereka makin pergi. Dan itu terjadi di gereja Tuhan saat ini, sekarang ini. Di saat sekarang, perilaku, karakter orang Israel ini terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Semakin dipanggil, semakin pergi. Coba lihat sekarang, ya, umat percaya, orang-orang Kristen sekarang, semakin kita panggil, semakin kita pujuk, semakin pergi. Semakin kita ajak, semakin kita baik-baikin, semakin pergi. Ini dulu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Allah katakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Nah, ini bercerita tentang Israel yang semakin menjauh dari Allah. Meskipun Allah terus memanggil mereka, ayo sini, kamu jangan ke sana, kamu jangan terus di Mesir, kamu diperbudak di sana. Ya, sama kan sekarang juga kita hamba Tuhan mengajak orang, jangan di situ, kamu jangan diperhamba oleh dosa, kamu jangan diperhamba oleh dunia, kamu jangan diperhamba oleh uang. Sini, ikut Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Semakin pergi. Malah kita dihina, malah kita diejek, malah kita dimaki. Enak aja, ini kesempatan kok. Orang Israel bilang kan, ngapain Musa bawa kami keluar dari Mesir? Kalau udah enak-enak di sini kami makan daging. Ya. Ngapain kamu bawa keluar kami dari Mesir? Padahal mereka tidak tahu maksud Tuhan apa. Tuhan nggak mau mereka jadi budak di situ. Tuhan sediakan kepada mereka tanah perjanjian. Kita mengajak anak-anak Tuhan sekarang, ayo sini, datang kepada Tuhan. Jangan kau jadi budak dunia, jangan kau jadi budak dosa, ayo sini. Mereka bilang apa? Enak aja. Nanti kita ke sana, enak aja, nanti banyak persembahan di gereja, kamu makan lagi. Enak aja. Kita ke gereja buat melayani, nggak ada gajinya juga. Lebih baik saya cari duit. Dia tidak sadar bahwa dia sedang diperhamba oleh dunia. Tidak sadar bahwa dia sedang diperhamba oleh uang. Padahal firman Tuhan mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, saudara sekalian, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku.
Nah, tapi saudaraku sekalian, walaupun mereka makin pergi, Allah itu selalu memanggil terus. Ayo sini. Ini menggambarkan tadi saya katakan kasih Allah kepada umatnya, meskipun umatnya itu menolak. Ya, jadi kita juga di sini, kalau kita mengajak orang kepada Tuhan, jangan juga jenuh-jenuh. Ya, jangan bosan, ajak aja. Karena Allah sudah memberikan contoh. Ajak aja. Yang penting engkau mengajak mereka ke dalam jalan yang baik, jalan yang benar. Kita harus memiliki kasih seperti Allah. Ini menggambarkan kasih Allah kepada umatnya, meskipun umatnya menolak. Allah tetap memanggil, ayo sini. Saudaraku, ya, kemampuan manusia kita ini terbatas. Jadi kita tidak akan pernah mampu mengukur lebar, panjang, dalam, dan tingginya kasih Tuhan. Enggak akan pernah. Kita tidak bisa menebak pikiran Tuhan. Dan kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan. Dalamnya, tingginya, lebarnya. Kita tidak akan pernah bisa mengukur itu. Kenapa? Itulah kemanusiaan kita, terbatas. Kita pun tidak bisa menjangkau Tuhan. Kalau aja Yesus tidak turun ke dalam dunia, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Karena Allah itu adalah roh. Ya, makanya dia menyatakan dirinya kepada manusia melalui diri Yesus. Itu sebenarnya membuktikan bahwa Allah itu ada. Ini loh, aku ini ada. Makanya melalui firman-Nya dia jadi manusia. Ya. Jadi Allah kita bukan Allah yang fiktif. Aku punya Allah, yang mana? Adalah. Yang mana? Dia kan tidak bisa dilihat. Terus bagaimana kamu yakin dia ada? Ya, adalah. Tapi kalau kita kan jelas, kamu punya Allah, iya dong. Buktinya apa? Iya, dia turun ke dalam dunia melalui diri Yesus. Nah, itu buktinya kita punya Allah. Tapi kalau melihat, mengukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah, kita tidak mampu. Karena kita sebagai manusia itu punya kemampuan yang terbatas. Kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau hati Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau karya Tuhan. Manusia di dunia ini boleh saja menciptakan robot sehebat apapun. Boleh menciptakan apa saja, tapi dia tidak pernah bisa menciptakan manusia seperti kita. Yang mampu menciptakan manusia adalah hanya Allah pribadi. Tidak ada yang mampu menciptakan manusia selain daripada Allah. Jadi sehebat-hebatnya manusia, dia tidak pernah bisa menjangkau pikiran Allah. Haleluya. Karena kasih Tuhan itu teramat besar, sehingga setiap pelanggaran manusia tidak langsung dihukum oleh Allah. Bayangkan saudaraku, kalau setiap kita salah, setiap kita melanggar, Allah langsung hukum, apa yang terjadi? Binasa semua manusia. Tapi Allah nggak mau itu. Allah tidak mau langsung hukum setiap pelanggaran manusia. Makanya kalau sekarang kita ini berbuat dosa, ya, berbuat pelanggaran, yang tidak mengerti, menganggap nggak ada Tuhan kok. Allah itu maha kasih kok, maha sabar kok. Buktinya saya nggak dihukum. Dia nggak paham bahwa itu sebenarnya bukti kasih Allah yang teramat besar bagi kita manusia. Setiap pelanggaran kita, dia tidak langsung hukum. Kalau dia langsung hukum, habis kita semua. Binasa semua manusia. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti hati Tuhan, yang tidak mengerti pikiran Tuhan, yang tidak mengerti kasih Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 7 tadi yang baru saja kita baca, dikatakan, Tuhan berkata, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Coba, manusia ini tidak tahu berterima kasih. Allah begitu sayang kepada manusia. Allah begitu mengasihi manusia.
Kasihnya itu tidak pernah terbatas, tidak berujung kasihnya. Setiap manusia melanggar, setiap manusia berdosa, Allah tidak langsung hukum. Kenapa? Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Ini ditujukan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini adalah umat kesayangannya. Dia mengatakan, umatku, orang-orang Israel ini betah dalam membelakangi aku. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Lupa diri. Mereka malah memanggil kepada Baal, berarti memanggil nama Allah. Sungguh manusia ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh manusia ini orang-orang yang tidak bisa menghargai kebaikan Allah. Ya, makanya ini juga sedikit menghibur saya, saudaraku sekalian. Kenapa? Kadang-kadang ada beberapa hal yang saya lakukan yang baik kepada orang lain, tapi justru orang yang saya lakukan yang baik itu bahkan dibalas dengan hal yang tidak baik. Saya berpikir, loh Tuhan, saya kan mau berbuat baik sama orang ini. Saya pengen dia maju, saya pengen dia terbantu, tapi kok dia jadi begitu? Ya, saya membaca firman Tuhan ini, oh iya, Allah sendiri digituin kok sama umatnya. Allah begitu mengasihi umatnya, justru umatnya membelakangi dia. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal. Makanya saya juga tidak begitu heran sekarang. Banyak orang-orang kita ajak kepada Tuhan, ayo kita ibadah bareng-bareng. Dan tidak sedikit kita melakukan hal yang baik kepada mereka. Kita membantu mereka. Tapi ujung-ujungnya apa? Meninggalkan kita. Ujung-ujungnya apa? Mencari tempat yang lain. Belum tentu juga dia nyaman di sana seperti di tempat ini. Tapi justru dia meninggalkan kita. Ini ternyata sudah dialami oleh Allah sendiri. Umatnya itu membelakangi dia, meninggalkan dia, dan dikatakan apa? Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Mereka pergi kepada Baal, mereka menyembah kepada Baal-Baal, kepada dewa-dewa. Saya pikir, oh iya, saya nggak kaget. Jadi kalau ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang meninggalkan kita, walaupun kita sudah melakukan yang baik kepada mereka, kita jangan terlalu kecil. Haleluya. Ayo. Sabar. Apa? Sabar. Katakan sabar. Sabar. Kalau kita nggak sabar, yang ada apa? Kita kecewa, kita sakit hati, kita jadi kepahitan. Nah, ini sudah dialami oleh Allah kok. Tapi apa kata Allah? Namun aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Ya Tuhan Yesus, Allah ini begitu panjang sabar, begitu besar kasihnya. Dia sudah dibelakangi, ditinggalkan, udah ditinggikan lagi, udah enggak ditinggikan lagi namanya. Malah umatnya itu memanggil kepada Baal-Baal. Tapi dikatakan apa? Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Haleluya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Padahal Allah sudah menyala-nyala murkanya, pengen marah. Tapi dikatakan apa? Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Berarti saudara bisa baca di ayat 9a. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Begitu besarnya kasih Allah, saudaraku sekalian. Jadi kalau ada lagi yang mencari Tuhan, mencari Allah selain daripada Allah yang hidup ini, sangat bodoh itu manusia. Ini Allah yang luar biasa. Ya. Umat Israel jelas-jelas telah membelakangi Tuhan dan berpaling kepada berhala. Jelas. Tapi bagaimana Tuhan?
Tuhan membalas itu, Tuhan langsung murka, tidak. Tuhan tetap panjang sabar. Ya. Tuhan tetap tidak langsung membinasakan. Tadi saya katakan Allah tidak langsung membinasakan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan supaya manusia kembali kepadanya. Luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Mungkin kalau kita itu sudah jengkel, sudah dongkol, sudah murka kalau kita. Ya, kita dikhianati. Kita sudah melakukan yang baik kepada orang ini. Kita menyelamatkan dia dari keterpurukan hidupnya. Lalu dia mengkhianati kita, meninggalkan kita, malah pergi ke tempat lain, dan bahkan menjelek-jelekan kita di luar sana. Apa yang terjadi? Pasti yang terjadi, kita kecewa, kita dongkol, kita jengkel, kita murka. Tapi Tuhan tidak. Dia katakan masih memberikan kesempatan supaya manusia itu kembali kepadanya. Allah itu masih memberikan kesempatan supaya manusia, umatnya itu kembali kepadanya. Ayo, mari kita sadar. Jangan keras hati, jangan keras kepala. Ibadah jangan ogah-ogahan. Ibadah jangan menyelesaikan kewajiban aja. Nggak ada gunanya. Saudara tidak akan mendapatkan janji, tidak mendapatkan pengharapan. Ingat, kita sekarang sedang menyembah Allah yang begitu besar kasihnya. Ketika engkau berdosa, ketika kita melakukan salah, pelanggaran, Allah tidak langsung menghukum. Dikatakan tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung membinasakan. Dia memberikan kesempatan supaya manusia kembali kepadanya. Haleluya. Tapi perhatikan saudaraku sekalian, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang begitu besar kasihnya kepada umatnya. Tetapi kalau dikhianati terus, disakiti terus oleh umat kesayangannya, anak kecintaannya, umat pilihannya, termasuk kita saat ini, kalau disakiti terus, dikecewakan terus, sesungguhnya dikatakan hati Tuhan sedih dan kecewa. Ya, itu Allah yang panjang sabar, Allah yang begitu besar kasihnya. Tapi kalau umatnya juga keras hati, tidak mau bertobat, dan bahkan meninggalkan dia dan menyembah para Baal, dikatakan sesungguhnya hati Tuhan sedih dan kecewa. Kenapa? Karena kedegilan hati umat Israel. Karena semakin mereka dipanggil, mereka menjauh dari hadapannya. Saudaraku, dengarkan suara Roh Kudus dalam hatimu. Ya. Kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, melayani Dia. Kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan sampai Tuhan sedih dan kecewa. Karena kedegilan hati kita, karena kekerasan hati kita, jangan sampai hati Tuhan sedih dan kecewa. Ya. Tapi Tuhan itu tidak pernah menghendaki umatnya itu binasa. Buktinya apa? Sampai Allah itu turun ke dalam dunia melalui diri Yesus. Dia berkorban mati. Untuk apa? Supaya umatnya yang berdosa ini tidak binasa. Kita manusia ini, sadari gak sih kita? Sadari gak sih kita? Bahwa tanpa Tuhan itu kita tidak akan selamat. Apa yang kita banggakan sih sebenarnya? Lalu begitu sayang Tuhan dengan kita. Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa. Kalau Dia menghendaki umatnya binasa, sekali berdosa dihukum, selesai. Tapi Dia tidak. Bagaimana Yesus berlakukan umat Israel? Walaupun umat Israel hatinya degil, tegar tengkuk, keras kepala, meninggalkan Allah, ya, menyembah para dewa Baal. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Bagaimana Yesus berlakukan umat Israel? Dengan kesetiaan dan kasih. Kasih menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Kemudian di ayat 4 tadi dikatakan, aku menarik mereka dengan tali
tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Haleluya. Aku membungkuk, aku dikatakan bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bayangkan saudara, pribadinya yang begitu agung, dia rela membungkuk kepada umat Israel. Buat apa? Untuk memberikan mereka makan. Luar biasa saudara sekalian. Ya, meskipun Israel sudah begitu degil hatinya, keras kepala, keras hati, tapi Allah masih rela membungkuk kepada mereka hanya supaya terpenuhi kebutuhan mereka, supaya mereka bisa makan. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan ini suatu janji bagi kita. Dikatakan pada Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Harusnya semua manusia ini binasa. Tetapi dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, termasuk kita saat ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kenapa tidak ada penghukuman bagi kita? Ya. Dosa yang kita perbuat setelah Yesus disalib, perhatikan, tidak mendatangkan hukuman bagi kita. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi setelah Yesus disalib, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Lalu setelah Yesus disalib itu, kita berbuat dosa lagi bagaimana? Pasti, karena satupun manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang luput dari dosa. Bagaimana setelah itu? Nah, kalau kita berbuat dosa lagi dan tidak bertobat, ini ya dalam garis bawahi, berbuat dosa dan tidak bertobat. Kalau dia berbuat dosa tapi bertobat, dia akan diampuni. Tetapi kalau dia berbuat dosa lagi dan tidak bertobat, maka bukan dihukum, tapi dihajar. Tapi bukan dihukum. Makanya itulah keuntungan kita. Ya, ketika kita dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi dihukum. Kita selamat. Tetapi setelah itu, ketika dalam proses kehidupanmu engkau masih berbuat dosa dan engkau tidak mau bertobat, bukan dihukum memang, tapi dihajar. Makanya jangan kaget kalau engkau dihajar oleh Tuhan, dihajar hidupmu, ya, dihajar pekerjaanmu, dihajar rumah tanggamu, dihajar keluargamu. Tuhan hajar. Tuhan hajar penyakit dan sebagainya. Tuhan sedang menghajar. Nah, kalau kayak gitu, kita harus cepat sadar, ada apa? Saya ada salah apa? Masih bagus, Tuhan hanya hajar. Daripada kau dihukum. Makanya kalau kau keluar lagi dari Yesus, pasti dihukum. Jadi tidak ada pengampunan. Tapi kalau kau masih dalam Yesus, masih berbuat dosa, kau dihajar. Kau dihajar dengan cara Tuhan. Apa pelajaran penting saudara dari sikap bangsa Israel tadi? Nah, ini pelajaran yang perlu kita ambil. Pertama, kita harus belajar menghargai kasih Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan di sini. Belajar menghargai kasih Tuhan. Jangan keras kepala, jangan keras hati, jangan sombong, jangan angkuh. Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi belajarlah menghargai kasih Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia.
Kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari sikap orang Israel? Jangan pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan, dan berhentilah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Apa perbuatan kita yang jahat? Mencuri? Pasti. Berzina? Pasti. Apalagi? Berkelahi? Pasti. Korupsi? Pasti. Itu pasti. Tapi itu udah biasa. Maksudnya itu, kalau itu udah pastilah. Tapi kejahatan apa yang Tuhan maksud di sini? Ketika engkau tidak tunduk kepada Tuhan, ketika engkau tidak mengambil sikap untuk intim dengan Tuhan, itu kejahatan yang besar. Apalagi ketika engkau menolak Dia dalam hidupmu, ketika engkau menolak Roh Kudus dalam hidupmu, itu kejahatan yang besar. Makanya Tuhan katakan, jangan pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan, dan berhentilah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita yang jahat. Ayo, jangan berpikir, saya tidak mencuri kok. Bukan lagi soal mencuri. Saya tidak berzina kok. Bukan lagi soal berzina. Tapi ketika engkau tidak mengambil sikap intim dengan Tuhan, itu kejahatan besar. Ketika engkau tidak menghargai firman Tuhan, itu juga kejahatan besar. Dan ini pelajaran yang kita ambil malam hari ini. Jangan pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketiga, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi saya katakan, ketika kita berdosa, ketika kita melanggar, Tuhan tidak langsung hukum. Kenapa? Ini jawabannya. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Allah mau semua kita selamat. Allah tidak mau di antara kita ada yang binasa. Tapi terkadang manusia yang tidak menyadari itu. Allah tidak mau dia binasa, tapi dia yang mau binasa. Allah yang menghendaki dia selamat, tapi dia yang tidak mau selamat. Udah. Padahal Allah tidak langsung menghukum ketika dia berbuat pelanggaran. Kenapa? Supaya dia tidak binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara sekalian, malam hari ini saya ingatkan kita semua, Allah begitu baik bagi kita. Kasih Allah begitu besar. Tadi saya kasih contoh cincin yang tidak berujung. Hargai kasih Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang tegar-teguk, keras kepala, keras hati. Jangan. Tapi mari rendahkan hatimu, hargailah Tuhan, dan taulah berterima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan puji buat Tuhan. Kau mengenal hatiku, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Mari kita nyanyikan puji dengan sungguh-sungguh. Percayalah, hanya dengan kasih Tuhan, dekat dengan kasih Bapa, jiwa kita tentram. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di luar daripada kasih Bapa. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kau aku di hadapan Tuhan. Tuhan berdaulat bagi kita. Tuhan punya kuasa bagi kita. Tuhan berhak melakukan apa saja bagi kita. Tapi Tuhan begitu sabar, supaya kita jangan ada yang binasa. Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Mari kita akan punya hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang
Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita akan sekali lagi dari atas. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memandang senantiasa. Inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya Bapa, hanya dekat Allah saja kami boleh tenang. Kami menyadari dalam hidup kami seringkali kami membelakangi Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak hal kekurangan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Namun kasih setia-Mu terus nyata dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini. Karena kasih-Mu Bapa, kami boleh ada. Dalam hadirat-Mu kami boleh menikmati berkat Tuhan. Boleh kami mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan tidak pernah melihat kami dari segala dosa kesalahan. Tuhan tidak pernah melihat kami dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sama seperti Engkau mengasihi bangsa.
selalu memberi mereka kesempatan, bahkan memberikan mereka makan dengan tunduknya Engkau di hadapan. Begitu juga kami menyadari bahwa Engkau Allah yang baik, kasih-Mu selalu nyata. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah ada kasih dan batas. Kaulah Allah yang memang kami sembah dan layak kami muliakan. Terima kasih Bapa semua pengorbanan. Kami bersyukur Tuhan pada hamba-Mu yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan, khusus Ibu Gembala, di mana yang seharusnya dia berduka, tapi dia melihat kebesaran Allah. Karena manusia seringkali melihat rupa-rupa, tapi di balik segala duka yang mereka alami, nyata perjalanan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga boleh menyaksikan bahwa semua apapun yang ada di muka bumi, kesulitan, kematian, kesusahan, tapi ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya indah. Terima kasih Bapa, kesaksian menguatkan Engkau. Memang seringkali kami menghadapi kehidupan yang susah dan menderita, tetapi di balik semuanya itu kami menyadari bahwa Tuhanlah Allah yang setia, tidak pernah membiarkan kami. Karena itu kami memuliakan Engkau, dan Engkau memang layak kami sembah. Karena Engkau Allah yang terus dimuliakan dalam hidup kami. Kami melihat dan merenungkan pribadi kami sampai saat ini, kami boleh ada mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu adalah wujud daripada kasih Allah yang luar biasa bagi kami. Ketika kami sujud di hadapan Tuhan, menghadap-Mu dan menikmati hadirat Tuhan, itu adalah keindahan yang besar yang tidak didapatkan di luar sana. Kami memperolehnya saat ini dalam setiap detik, setiap waktu. Kami berkumpul di hadapan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti. Makasih Bapa. Lebih firman-Mu yang menguatkan kami, ajarkan kami melihat setiap kesalahan kami dan memperbaiki hidup kami. Karena kami manusia yang tidak sempurna, Pak. Kami penuh dosa. Ajar kami, perlihatkan kepada kami supaya kami melakukan yang baik di hadapan. Yang melalui firman-Mu Engkau menegur kami, mengoreksi diri kami, apa yang kami perbuat dan kami perbaiki. Biarkan kami melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pak Gembala kami, telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami memohon Bapa, tetap urapi hamba-Mu dan tambahkan hikmat atas hidup. Biar apa yang Tuhan mau tersampaikan oleh kami, jemaat. Biar apa yang Tuhan inginkan sekalipun itu sakit, biarkan Tuhan sampaikan kepada hamba, supaya kami hidup memperoleh kehidupan kekal yang telah Kau janjikan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya. Sebagai gembala senantiasa Tuhan terus mengiring. Berikan dia kekuatan, kesehatan. Juga Engkau berkati keluarganya, ibu gembala yang terus mendampingi. Berikan kekuatan, kesehatan, agar pelayanan mereka terlihat dan terwujud kasih Allah dalam kehidupan setiap orang melalui mereka. Berkati anak-anak yang telah Engkau percayakan dalam keluarga.
Kiranya perlindungan-Mu Tuhan selalu menyertai mereka dan membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbentuk dalam kuasa Allah Roh Kudus. Membimbing mereka, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadikan anak-anak yang melayani-Mu seumur hidup. Kaulah yang tahu apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Pimpin mereka dalam waktu-waktu mereka. Jangan biarkan mereka sendiri. Juga kami berdoa kepada hamba-Mu Pak Pendeta PR Halefa, terus meluangkan waktu melayani-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu seruan hati hamba-Mu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Dalam doa-doa dan pergumulan senantiasa dia sampaikan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati hamba-Mu, berkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang dilakukan, yang terlebih pelayanan. Jadikan dia Tuhan alat-Mu dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Jadikanlah hidupnya menjadi alat-Mu senantiasa dalam kehidupannya, kemanapun dia berada. Biarlah Tuhan melukiskan hidup-Mu dalam hidupnya. Melalui hidupnya terlukis kuasa Allah dalam perkataan dan sikapnya dalam hidup. Terlebih-lebih dalam keluarganya. Tuhan tolong istri yang mendampinginya juga. Beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Dan semangat untuk melayani Tuhan. Juga anak yang telah Engkau berikan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan melindungi anak kami pimpin. Kan senantiasa bertumbuh dalam kasih Allah, senantiasa besar dan menjadi pelayan. Lindungilah keluarga ini ke dalam tangan kami serahkan firman. Seluruh yang hadir pada saat ini, anak-anak muda yang hadir menghampiri tamu-tamu yang ini. Kami percaya mereka tidak akan sia-sia datang di hadapan Tuhan. Tapi mereka akan pulang nantinya, mereka akan mendapat berkat daripada surgawi, hati yang bahagia, ketenangan dan kesejahteraan hidup. Senantiasa Engkau curahkan dalam hidup anak-anak-Mu. Terlebih hamba-Mu yang telah melayani-Mu saat ini di altar. Dan semua yang mengambil bagian untuk melayani-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan menambahkan kemampuan mereka dan terlebih-lebih memberikan mereka hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Semakin hari semakin Engkau pakai hidup mereka bermanfaat, berguna bagi gereja-Mu di tempat ini, bahkan bagi semua orang. Tuhan mengurapi mereka dengan luar biasa. Jadikan mereka sebagai alat-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Adapun umat-Mu telah memberikan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan yang telah diberikan oleh umat. Dan jadikanlah berguna, bermanfaat, dan bernilai bagi Tuhan dan juga bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Terlebih presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan mengurapinya dan memberikan dia roh takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan dalam tindakan dalam pemerintahan senantiasa dilakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Sampaikan, hantarkan kami sampai ke rumah kami, Pak. Bahkan sampai ntar malam, kami akan tidur, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Bila Tuhan yang menolong memberkati kami, memberikan kami waktu yang baik, dan menikmati malam ini yang indah, dan kami tidur yang baik, mimpi yang indah. Bahkan sampai besok pagi kami kembali bangun dari tempat tidur kami, menikmati kasih karunia Allah yang telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.